Mari kita mulai ujian CBT. Apa CBT itu? Dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana yang itu? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah kan ya? Yang kuning kan udah kemarin kan? Tidak akan mempengaruhi hasil. Ini yang bawah ya? Yang kuning apa yang bawah? Mulai simulasi apa mulai ujian? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ujian. Nomor 1 lembar ujian CBT pengawas. Nomor 1 sampai 60 soal nih, Bu. Dalam merefleksikan tugas pokok kepala madrasah dan guru, seorang pengawas supervisi manajerial harus memetakan kekuatan dan kekurangan kepala madrasah dan guru dengan alasan bahwa a. aspek kekuatan akan dijadikan dasar pembinaan pengembangan, dan aspek kelemahan akan dijadikan dasar pengembangan untuk meningkatkan tupoksi kepala madrasah dan guru. B. Aspek kekuatan akan dijadikan dasar pemberian penghargaan. C. Aspek kelemahan akan dijadikan dasar untuk memperbaiki. Jawabannya D, A dan B. A. Aspek kekuatan akan dijadikan dasar pembinaan pengembangan. Aspek kelemahan akan dijadikan dasar pengembangan untuk meningkatkan tupoksi. Aspek kekuatan akan dijadikan dasar pemberian penghargaan. Mana ya? Aspek kelemahan akan dijadikan dasar untuk memperbaiki. Dalam refleksi tugas pokok kepala madrasah, seorang pengawas mensupervisi harus memetakan kekuatan dan kekurangan kepala madrasah dan guru dengan alasan aspek kelemahan akan dijadikan dasar pengembangan. Itu ada ya, untuk meningkatkan tupoksi. Aspek kekuatan akan dijadikan dasar pemberian penghargaan. Aspek kelemahan akan dijadikan dasar untuk memperbaiki. C. Jawabannya C kayak ini. Aspek dijadikan dasar memperbaiki. Aspek kelemahan akan dijadikan dasar pengembangan untuk meningkatkan tupoksi. Kumahanya. Aspek kekuatan akan dijadikan dasar pemberian penghargaan. Jawabannya mirip nih, Harriet ya. Aspek kelemahan akan dijadikan dasar untuk memperbaiki. Coba yang ini dulu. Lanjutnya. Penyusunan beberapa instrumen evaluasi untuk beberapa kepala madrasah, guru dan tenaga pendidik harus memiliki bobot yang sama demi keadilan dari objek evaluasi. Teknik yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut adalah teknik
lembar penyusunan beberapa instrumen evaluasi untuk beberapa kepala madrasah. Guru dan tenaga pendidik harus memiliki bobot yang sama demi keadilan dari evaluasi. Teknik yang digunakan untuk mempengaruhi persyaratan tersebut adalah teknik uji empirik, A. B. Validasi, C. Equating, D. Uji reliabilitas. Apa ya? Kegiatan yang tepat dilakukan Uji guru pada reliabilitas. menjelaskan materi, menanyakan kabar, Uji empirik. B. Berdoa bersama, Uji empirik. C. Melakukan orientasi. Nah, pendidikan mereka harus bobot yang sama. Teknik yang digunakan untuk uji empirik. Menjelaskan materi. Validitas, ya validasi. Ya cobalah. Guru Al-Quran hadis kesulitan dalam menentukan materi dari KD, memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr 103 dan Al-Qur'an 106. Sesuai bimbingan pengawas, materi yang sesuai dengan KD tersebut adalah arti dan kandungan surat Al-Asr, keterkaitan isi kandungan surat Al-Asr dan Al-Qur'an, KD ya, arti mufrodat, hikmah yang terkandung dalam B. C. Surat Al-Qadr, arti Al-Asr dan Al-Qur'an, perbuatan yang sesuai dengan kandungan Al-Asr dan Qur'an, isi kandungan surat Al-Asr dan Al-Qur'an, manfaat mempelajari isi kandungan surat Al-Asr dan Qur'an. A. Kemampuan peserta didik dalam memahami arti, memahami materi pelajaran berbeda-beda. Agar setiap peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal, pengawas perlu mensarankan kepada guru untuk menerapkan prinsip titik-titik. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi berbeda-beda. Agar setiap peserta didik dapat mencapai kompetensi minimal, pengawas perlu menyarankan kepada guru untuk menerapkan prinsip keaktifan, A. Korelasi, B. Keaktifan, C. Kesiapan, D. Repetisi. Kemampuan peserta didik dalam materi berbeda-beda. Keaktifan, agar setiap guru dapat mencapai kompetensi, agar guru menerapkan prinsip aktif korelasi, repetisi ini mana ya, keaktifan kali. Nomor 5, guru IPS kelas 7 membelajarkan subtema letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia dengan mencantumkan sumber belajar sebagai berikut. 1. Peta letak astronomi dan geografis Indonesia. 2. Atlas Indonesia. 3. Buku teks pelajaran IPS MTS kelas 7. 4. Ensiklopedia geografi. 5. Media cetak elektronik. 6. Lingkungan sekitar.
7 LKPD lembaran kerja peserta didik. 8 PPT sesuai bimbingan pengawas. Sumber belajar yang tidak perlu digunakan adalah 1A, 1 dan 2 perlu ya. 7 dan 8 B, 7 8 7 8 34 buku teks. D berarti 7 lembar kerja peserta didik. PPT sesuai bimbingan pengawas. 56 media cetak elektronik dan lingkungan sekitar. Media cetak elektronik dan lingkungan sekitar. Jadi B, jawabannya B. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai, menganalisis hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian merupakan kegiatan yang termasuk dalam aspek penilaian kinerja guru terkait dengan A. Pelaksanaan proses bimbingan. B. Proses penilaian di kelas. C. Pelaksanaan proses pembelajaran. D. Pelaksanaan tugas tambahan yang relevan. Benar nih. Nomor 7. Seorang guru hendak melaksanakan pembelajaran. Menurut pengawas, kegiatan yang kurang tepat dilakukan guru pada saat sesi penutup adalah A. Memberi umpan balik terhadap hasil pembelajaran, tepat. B. Membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari, tepat. C. Melakukan kegiatan tindak lanjut sesuai dengan pencapaian kompetensi. D. Menginformasikan rencana kegiatan pertemuan yang akan datang. Hati dari C. C. Melakukan kegiatan tindak lanjut. Melakukan kegiatan tindak lanjut. Berarti jawabannya C, D kalau lah. Mengetahui kebiasaan dan perilaku siswa di luar lingkungan sekolah, di rumah dan masyarakat. Lembar ujian ke-8. Sebagai pengawas PAI, Bapak Muhsin sedang melakukan observasi pembelajaran bahasa Arab di kelas 4 MI yang menggunakan metode qiraah dan terjemah. Peserta didik tampak kurang semangat mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Bahkan sebagian peserta didik tidak memperhatikan guru yang mengajar. Setelah melaksanakan pembelajaran, guru tersebut berkonsultasi kepada Bapak Pengawas. Ia menyarankan untuk menggunakan strategi pembelajaran everyone is the teacher here. Berikut ini adalah metode penelitian dalam pendidikan. Berikut ini adalah metode-metode penelitian dalam pendidikan. Penelitian eksperimen, benar. Penelitian tindakan kelas, betul. Berarti 1 dan 2.
penelitian ex post facto. Penelitian evaluasi. Apa saja metode penelitian yang tepat untuk kasus pembelajaran di atas? 1. Penelitian tindakan kelas. 2 ya. 3. Penelitian ex post facto. 4. Penelitian evaluatif. Penelitian eksperimen. Berarti dari C berarti. Jawabannya adalah C. Perhatikan tabel rencana pengawasan akademik berikut. Mana tabelnya? Gambar soal 3 P3K, ketidaksesuaian antara komponen dan isi terdapat pada nomor. Nggak ada tabelnya ini mah. Nomor mana nih? Hasil dari penilaian Tabel rencana pengawasan akademik gambar 3 P3 tidak empiris untuk menentukan validitas instrumen. C mana nih? Untuk menentukan validitas apa sih? Konteks apa? Nomor 10. Pengawas. Hasil dari penilaian yang dilakukan Bapak sedang mengobservasi siswa kelas 8 MTS Rodotu Tulab hal tersebut merupakan salah yang sedang belajar akidah. menentukan validitas Perlu konstruk konten piece konsuren. mereka belajar materi akhlak asyasiah. Pak guru hanya menilai pembelajaran dari aspek kognitif saja. Ia memiliki kesulitan menilai dari aspek afektif dan psikomotor. Dari penilaian yang Akhirnya pengawas memberikan saran kepada untuk membaca uji empiris penilaian non-tes menentukan validitas instrumen. Hal tersebut dan merupakan salah satu ia menemukan penilaian non-tes observasi. validitas. Setelah mereka sepakat untuk melakukan penelitian tindakan kelas, Konten validitas bagaimana kerangka teori yang tepat untuk kasus pembelajaran tersebut. Aduh. A. Konsep dasar penilaian non-tes. Kemudian konsep dasar pembelajaran akhlak uji empiris dan hubungan keduanya. instrumen. B. Konsep dasar ananiyah, konsep dasar penilaian akhlak dan hubungannya. C. Konsep dasar pembelajaran akhlak, konsep dasar penilaian pembelajaran akhlak dan hubungan keduanya. D. Konsep dasar ananiyah, konsep dasar penilaian non-tes dan hubungan keduanya. Oh, berarti ini ya. CT ujung validity, konstruk validity. Berarti ini. Guru dalam melaksanakan nomor 11. Guru dalam melaksanakan pembelajaran mengarahkan peserta didik untuk bisa mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Terdapat 3 aspek kompetensi, yaitu kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikut di bawah ini adalah jenis instrumen yang tepat digunakan untuk mengukur
kompetensi psikomotor. A. Rubrik dan lembar kerja. B. Rubrik esai dan pilihan ganda. C. Rubrik lembar observasi. D. Lembar observasi dan lembar kerja. FACE validity. Instrumen untuk mengukur kompetensi psikomotor. Rubrik dan lembar observasi. 12. Untuk menentukan komponen intake dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal pada kelas 8 MTS, seorang guru dapat melakukan beberapa data atau kegiatan. Berikut di bawah ini yang tidak termasuk penentuan intake dalam kasus di atas. Untuk menentukan komponen intake dalam kriteria ketuntasan minimal. Konsulen validity. Ketuntasan minimal yang tidak termasuk. Ya, berarti nilai tes EQ. Nilai tes EQ. Nilai tes EQ. Nilai tes EQ. Berarti ya. Guna mengefektifkan pembelajaran, seorang guru nomor 13. Guna mengefektifkan pembelajaran, seorang guru MI kelas 5 mengharuskan peserta didik mengirim hasil kerja setiap peserta didik melalui WA. Menurut penilaian pengawas, apa yang dilakukan guru tersebut? A. Sudah tepat karena aplikasi WA berbiaya murah dan tidak memberatkan siswa. B. Kurang tepat karena siswa belum mampu mengoperasikan WA. C. Sudah tepat karena sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan teknologi. D. Kurang tepat karena setiap peserta didik memiliki HP Android. Sudah tepat karena WA berbiaya murah dan tidak memberatkan siswa. Gitu ya. Iya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya, Bapak Farhan, seorang guru MI, guru IPA di Min 5 Nganjuk. Ia mengajar IPA kelas 4. KD yang dibelajarkan adalah 2.1 menjelaskan hubungan antara struktur, akar, tumbang, dan fungsinya. KD-nya adalah struktur, akar, tumbang, dan fungsinya. Sebelum mengajar, ia melakukan pretest untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Ia menjelaskan jenis-jenis akar dan bagian-bagiannya serta fungsinya. Ia menjelaskan dengan dibantu gambar jenis dan bagian-bagian akar. Di akhir pembelajaran, ia melakukan post-test. Ternyata hasil belajar antara pretest dan post-test hampir sama. Pak Ahmad ingin pembelajarannya efektif, maka ia berkonsultasi dengan pengawas. Dari kasus di atas, apa masalah utama dalam pembelajaran IPA di kelas 4? A.
guru kurang menguasai materi pembelajaran. B. Media pembelajaran kurang sesuai dengan pembelajaran. C. Metode pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. D. Guru kurang menguasai kelas. Maksudnya gimana nih? Pak Farhan mengajar di kelas, menjelaskan. Sebelum mengajar melakukan proses. Ia menjelaskan akan dengan medianya. Di akhir pelajaran, proses kok hasilnya sama. Media guru kurang menguasai pembelajaran. Metode pembelajaran kurang tepat. B. Media pembelajaran kurang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jenis-jenis akar. Gambar dibantu gambar jenis dan bagian-bagian akar. Udah sesuai. Berarti C. Pembelajaran kurang. Guru kurang menguasai pembelajaran. Metode pembelajaran kurang. Metode pembelajaran kurang sesuai. B. Materi media pembelajaran kurang. Guru kurang menguasai materi pembelajaran. Yang mana ya? Metode pembelajaran kurang sesuai. Ini berarti nih. D. Nomor 15. Pengawas PAI mengobservasi Ibu Patona yang sedang mengajar tema 4 subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah di kelas 2. Indikator kompetensinya adalah siswa dapat menerapkan hidup bersih dan sehat di kelas. Siswa dapat menerapkan hidup bersih di sekolah. Kegiatan pembelajarannya, siswa diberi tugas membaca teks dan menjawab soal latihan. Apa alternatif tindakan dalam penelitian tindakan kelas yang tepat untuk kasus tersebut? Guru menerapkan metode pembelajaran langsung, guru menerapkan metode pembelajaran audiovisual, guru menerapkan metode pembelajaran sosiodharma, guru menerapkan metode pembelajaran learning by doing. Untuk sekarang. Selanjutnya nomor 16. Penilaian atas kinerja kepala madrasah dilakukan dengan memperhatikan beberapa prinsip evaluasi guna mendapatkan hasil yang objektif. Salah satu prinsip evaluasi adalah reliable. Berikut di bawah ini yang merupakan penjelasan dari prinsip reliable. Pertama, A. Alat dan sistem penilaian yang digunakan dapat diandalkan, dipercaya sebagai tolak ukur objektif, akurat, dan konsisten. Kedua, sistem penilaian yang digunakan dalam membedakan antara kepala madrasah yang berprestasi dengan yang berprestasi rendah. 3. Sistem penilaian yang digunakan harus dapat dimengerti dan diterima oleh pihak penilai maupun pihak yang dinilai dengan faktor komunikasi aktif dan konstruktif antara keduanya. 3. Keempat, aspek yang diukur dalam penilaian kinerja terkait dengan kerjaan, baik input, proses maupun output hasil kerja yang dicapai. 16. Alat dan sistem penilaian digunakan, dipercaya, tolak ukur efektif dan konsisten. Reliable. A. Jawabannya adalah A. Tidak ragu. Selanjutnya